Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhaliza. Saya dari Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika UHAMKA. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai pemrograman berorientasi objek. Nah, apa sih pemrograman berorientasi objek ini? Object-oriented programming, atau yang kita sering dengar dengan pemrograman berorientasi objek, merupakan sebuah paradigma atau teknik pemrograman di mana semua hal dalam program dimodelkan seperti objek dalam dunia nyata. Objek di dunia nyata memiliki ciri atau atribut dan juga aksi atau tindakan. Nah, Python ini sendiri dari awal dibuat itu sudah mengadopsi si PBO ini. Selain itu, Python juga bisa menggunakan paradigma pemrograman lama, yaitu pemrograman terstruktur. Nah, oleh karena itulah Python ini disebut bersifat hibrid. Selanjutnya ini kita memiliki contoh, misalnya sebuah mobil yang memiliki ciri ban, lalu ada pedal gas dan pedal rem, lalu ada setir mobil dan lain sebagainya. Selain itu, mobil juga memiliki ciri warna atau seperti keluaran tahun berapa misalnya. Nah, selain memiliki ciri, mobil juga memiliki aksi atau sesuatu yang dilakukan olehnya. Misalnya ini ketika pedal diinjak dan apa yang terjadi, dan ketika rem diinjak apa yang terjadi dan lain sebagainya. Nah, sama halnya dengan program. Dalam program pun semua unit bisa dianggap sebagai objek. Objek besar dibangun dari objek-objek yang lebih kecil, objek yang satu berinteraksi dengan objek yang lain, sehingga semua menjadi sebuah kesatuan yang utuh. Lalu selanjutnya ada istilah-istilah dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama ada kelas. Kelas adalah cetak biru atau prototipe dari objek, di mana kita mendefinisikan atribut dari suatu objek. Atribut ini terdiri dari data member atau variabel dan fungsi atau metode. Lalu selanjutnya ada variabel kelas. Variabel kelas ini adalah variabel yang di-share atau dibagi oleh semua instans atau turunan dari kelas tersebut. Variabel kelas didefinisikan di dalam kelas, tapi di luar metode-metode yang ada di dalam kelas tersebut. Lalu selanjutnya ada data member. Data member adalah variabel yang menyimpan data yang berhubungan dengan kelas dan objeknya. Lalu selanjutnya ada overloading fungsi. Overloading fungsi ini adalah fungsi yang memiliki nama yang sama di dalam sebuah kelas, tetapi dengan jumlah dan tipe argumen yang berbeda, sehingga dapat melakukan beberapa hal yang berbeda pula. Selain overloading fungsi, ada juga overloading operator. Nah, overloading operator ini adalah pembuatan beberapa fungsi atau kegunaan untuk suatu operator. Misalnya operator tambah dibuat tidak hanya untuk penjumlahan, tapi juga untuk fungsi yang lain. Lalu selanjutnya ada variabel instansiasi. Variabel instansiasi adalah variabel yang didefinisikan di dalam suatu metode dan hanya menjadi milik dari instans kelas tersebut. Lalu selanjutnya ada inheritansi. Inheritansi ini disebut juga dengan pewarisan. Inheritansi definisinya adalah pewarisan karakteristik sebuah kelas ke kelas lain yang menjadi turunannya. Lalu selanjutnya ada instance. Instance adalah istilah lain dari objek suatu kelas. Sebuah objek yang dibuat dari prototipe kelas lingkaran misalnya disebut sebagai instance dari kelas tersebut. Lalu selanjutnya ada instansiasi yang merupakan pembuatan atau instance objek dari suatu kelas tersebut. Selanjutnya ada metode. Metode adalah fungsi yang didefinisikan di dalam suatu kelas. Lalu selanjutnya ada objek. Objek adalah instansiasi atau perwujudan dari sebuah kelas. Bila kelas adalah prototipenya, maka objek adalah barang jadinya. Nah, selanjutnya adalah contoh codingan dari pembuatan kelas sederhana. Dalam pembuatan kelas sederhana ini, kita mendefinisikan sebuah kelas dengan menggunakan kata kunci kelas, seperti yang saya tunjukkan, dan diikuti dengan nama kelas tersebut. Di sini saya menggunakan mahasiswa. Lalu, selanjutnya variabel jumlah mahasiswa adalah variabel kelas yang dibagi ke semua instans atau objek dari kelas ini. Nah, variabel ini bisa diakses dari dalam atau luar kelas dengan menggunakan notasi titik, seperti yang saya tunjukkan ini,
yaitu mahasiswa titik jumlah mahasiswa dan selanjutnya. Selanjutnya ini di sini terdapat metode init. Nah, metode init ini apa sih? Metode init ini adalah metode konstruktor, yaitu metode khusus yang digunakan Python untuk menginisialisasi pembuatan objek dari kelas tersebut. Nah, dari fungsi-fungsi yang ada di dalam kelas tersebut, pendefinisiannya sama dengan fungsi pada umumnya sebenarnya. Hanya saja, harus ada argumen pertama yang bernama self. Pada saat pemanggilan fungsi argumen ini otomatis ditambahkan oleh Python. Jadi, kita tidak perlu menambahkannya lagi pada saat memanggil fungsi. Dan selanjutnya ada codingan instansiasi objek. Nah, untuk membuat objek dari sebuah kelas, kita bisa memanggil nama kelas dengan argumen sesuai dengan fungsi init pada saat kita mendefinisikannya tadi. Selanjutnya ada codingan untuk mengakses atribut objek. Seperti yang saya lingkari di bawah itu merupakan bagian dari codingan atribut objek. Nah, kita bisa mengakses atribut objek ini dengan menggunakan operator titik. Seperti yang saya tunjukkan di bawah itu, mahasiswa 1 titik dan selanjutnya. Nah, variabel kelas bisa diakses dengan menggunakan nama kelasnya. Dan berikut merupakan outputnya. Selanjutnya ada menambah, menghapus, dan mengubah atribut objek. Kita ini bisa menambah, menghapus, dan mengubah atribut objek sebagai berikut. Kita hanya perlu menambahkan delete, setelah itu menyebutkan mana yang ingin kita hapus. Gitu. Namun selain cara ini, ada cara yang lebih elegan untuk memodifikasi atribut, yaitu dengan cara menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Yang pertama ada getAttribute yang berfungsi untuk mengakses atribut objek. Lalu kedua ada hasAttribute yang berfungsi untuk memeriksa apakah objek memiliki atribut tertentu atau tidak. Lalu selanjutnya ada setAttribute yang berfungsi untuk mengatur nilai atribut. Dan yang terakhir ada deleteAttribute yang berfungsi untuk menghapus atribut dari objek tersebut. Dan selanjutnya ada atribut kelas built-in. Nah, setiap kelas di Python ini memiliki atribut built-in atau atribut bawaan yang bisa diakses menggunakan operator titik. Nah, berikut yang saya tunjukkan ini itu adalah merupakan atribut-atribut bawaan. Nah, atribut-atribut tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada dictionary. Dictionary ini berisi namespace dari kelas. Lalu yang kedua ada doc atau yang berfungsi sebagai pengakses string dokumentasi atau docstring dari kelas. Yang ketiga ada name yaitu nama kelas, dan yang keempat ada modul, yaitu nama modul tempat kelas tersebut didefinisikan. Lalu yang terakhir ada basis atau dasar dari kelas. Nah, bila kelas tidak merupakan turunan dari kelas lain, maka induknya adalah kelas objek. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.